Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfatunisa dari jurusan Teknologi Pendidikan, kelas TP3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan materi presentasi saya itu kimia. Yang pertama, pengertian kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Apa yang dimaksud susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Baik, saya akan menjelaskan keempat poin tersebut. Yang pertama, susunan. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Pertama, unsur adalah zat yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Na, H, O, Fe, dan C. Kedua, senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Yang ketiga, campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya, campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Pertama, contoh molekul unsur adalah O2, N2, H2, dan P4. Kedua, contoh molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Ketiga, contoh ion adalah Na, C1 dan Ca2. Ketiga, yaitu sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain. Yang keempat, yaitu perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. Kedua, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Slide berikutnya, ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan struktur, sifat, serta perubahan materi dan yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Kimia deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. Kedua, kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. Pertama, kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Bahasa dalam kimia fisika adalah zat secara makroskopis, atomik maupun subatomik ditinjau berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. Kedua, kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. Ketiga, kimia anorganik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. Baik, slide selanjutnya, yaitu simbol-simbol berbahaya pada bahan kimia. Simbol bahan kimia adalah suatu piktogram berlatar belakang orange dengan garis batas dan gambar berwarna hitam. Gambar yang terdapat dalam piktogram umumnya menggambarkan sifat bahaya dari bahan yang dilabeli. Sifat bahaya tersebut misalnya risiko ledakan dan kebakaran, risiko kesehatan dan keracunan, atau kombinasi keduanya. Baik, simbol yang pertama yaitu simbol korosif. Simbol korosif merupakan
E menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang 2 atau lebih 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang, oksida, dan klor. Jangan menghirup uap dari bahan ini, jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit Anda. Yang kedua yaitu toksik atau beracun. Simbol bahan kimia menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun yang dapat mengakibatkan keracunan akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol bukan hanya terjadi jika bahan tersebut masuk melalui mulut, ia juga bisa meracuni lewat proses pernapasan atau melalui kontak dengan kulit. Yang ketiga yaitu mudah terbakar. Simbol bahan kimia ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable, amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable, sangat mudah terbakar. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Yang keempat yaitu mudah meledak. Bahan kimia diberi simbol seperti ini adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, geseran, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Baik, slide selanjutnya yaitu manfaat mempelajari kimia. Memahami alam beserta prosesnya. Sebagai contoh, saat bernapas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar dihasilkan energi. Kedua, memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari, contohnya deterjen, sabun, obat-obatan, dan sebagainya. Slide berikutnya yaitu prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B, reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru. Sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat B, bersifat zat A maupun B. Mungkin itu saja pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.